warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan ya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi sebelum pembelajaran, Bapak melihat dulu ya kerapian anak-anak Bapak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Pakaiannya harus ya, masuk ke dalam ya. Bapak lihat dulu. Di belakang salib, pakai ya. Silakan cek lagi sampah di mejanya ada nggak? Di bawah bangkunya? Cek. Ada, Pak. Bersih? Pak. Silakan duduk kembali ya. Bapak cek dulu ya kehadirannya. Pada hari ini siapa saja yang belum masuk atau yang tidak masuk? Hadir semua. Jadi kegiatan pembelajaran ini sudah siap untuk dimulai. Jadi sebelum memulai kita menyanyikan lagu nasional. Jadi Bapak minta kepada Adel untuk memimpin temannya ya. Silakan Adel ke depan dan yang lain berdiri terlebih dahulu. Oke? Silakan duduk kembali ya. Ada yang tahu kenapa kita di awal pembelajaran wajib menyanyikan lagu nasional? Mati pahlawan. Iya, mengingat ya jasa-jasa para pahlawan dan menghormati pahlawan ke atas. Kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Pembelajaran kita ada yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Iya, coba. Alif. Tentang routing statis, Pak. Benar ya? Nah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang routing Statis. statis. Routing statis itu apa? Routing statis adalah suatu routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ya, yang disampaikan Alif itu sudah mewakili dari pendapat dari teman-temannya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang routing statis dan pada hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi routing statis. Jadi anak-anak Bapak mungkin sudah paham ya kemarin ya sudah Bapak jelaskan juga bagaimana itu routing statis. Tentunya anak-anak Bapak semuanya pernah nih ya menerima paket online. Pesan pernah pesan? Ya. Ya. Ya, kalau kalian lihat bagaimana proses pengiriman barang online tersebut. Ini ya, pengiriman paket itu kalian lihat prosesnya itu tidak langsung ya. Tentunya barang ini kalau dia posisinya jauh, misalnya mereka melakukan checkpoint ya di beberapa provinsi. Tentunya mereka ada rutenya, jalurnya, sehingga mereka bisa sampai ke rumah yang kita tuju. Pada pembuatan jaringan ini nanti harus benar ya. Kalau tidak benar, berarti tidak terhubung ya. Baik, untuk lebih memahami ya pembelajaran hari ini, ya, Bapak harap anak-anak Bapak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan serius ya. Dengan memusatkan semua perhatian dan pikirannya sehingga kalian benar-benar nanti bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang Bapak berikan. Ya, di mana pembelajaran ini nanti anak-anak Bapak memiliki ya pemahaman di
pembuatan konfigurasi routing statis. Nanti bisa aja ini kalian terapkan pada pembuatan sebuah jaringan di sebuah gedung misalnya kan, bisa kalian terapkan seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya Bapak akan menayangkan video terlebih dahulu ya, bagaimana konfigurasi routing statis. Jadi perhatikan ya yang Bapak tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara konfigurasi router menggunakan CLI. Di sini saya mempunyai kita membutuhkan 4 buah PC. Langkah selanjutnya kita pengkabelan. Di sini kita menggunakan kabel strike. Yang kita konfigurasi itu adalah di router ya. Nah, ini yang konfigurasi IP route ya, yang terakhirnya. Ini kalian harus mengetahui ini. Oke, itulah videonya ya, bagaimana melakukan konfigurasi ya, jaringan routing statis. Jadi dari video ini ada anak-anak Bapak yang bisa menyampaikan apa isi video tadi kira-kira. Intinya itu menggabungkan dua jaringan yang berbeda. Oke, benar. Coba yang lain, ada lagi? Baik, untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan dulu ya, apa materi hari ini yang jelas. Dimana pada pembelajaran konfigurasi routing statis, ini tujuan pembelajaran kita adalah kita melakukan proses pembelajaran itu melalui diskusi ya, literasi dan proyek ya, pengerjaan proyek nanti. Jadi Bapak harap peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep routing statis dengan benar. 2. Menjelaskan cara konfigurasi routing statis dengan benar. Nah, tujuannya ini sudah Bapak jelaskan, berarti inilah target pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai. Jadi anak-anak Bapak akan memiliki pemahaman ya tentang konfigurasi routing statis dengan benar. Baik, pengertian routing statis. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak ibaratkan tadi ya ilustrasinya yaitu pengiriman paket tadi ya. Karena dia melalui banyak checkpoint. Kalau kita mengirim data di sini tentunya melalui beberapa jaringan, barulah dia bisa sampai ke komputer B. Setiap jaringan ini kita harus membuat tabel routing yang benar. Kalau tidak, ini paket yang kita kirim itu tidak sampai. Anak-anak Bapak harus tahu yang mana destination atau alamat tujuan. Nanti kita harus tahu nih IP-nya ya. Ya, apabila kita mengirim data dari PC 0 ke PC 1, neck hop-nya adalah oke, kalau Halim bilang itu berada di FA 0/0 yang berada di router 1, berarti ini dia. Dimana kita melakukan IP route nanti, 3 bagian yang terpenting itu ya, kalian harus buat di tabel routingnya. Yang pertama destination, yang kedua adalah net mask-nya, yang ketiga baru neck hop-nya. Ya, neck hop-nya itu harus benar. Kalau kita pakai router enable, itu gunanya adalah masuk ke dalam mode privilege. Oke, exit gunanya adalah ya menyimpan hasil konfigurasi. Oke, baik. Ya, penjelasannya sudah Bapak sampaikan. Ya, Bapak harap kalian bisa memahami tentang routing statis ini ya. Bapak akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Di sini sudah Bapak bagikan kelompok ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan. Oke, Bapak bagikan dulu ya. LKPD-nya. Ini anak-anak Bapak harap membaca materinya. Baik, silakan anak-anak Bapak membaca petunjuk pengerjaan proyek pada hari ini. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, silakan bekerja. Coba ya, kalian silakan ya. Lanjutkan. Mana tahu berhasil kan, nggak tahu juga. Sudah ya.
Oke, Bapak akan mengevaluasi Bapak ini hasil kerja kelompok ya, kelompok 1 ya. Ya, di sini Bapak mau lihat hasilnya. Jadi di sini kami akan coba membuat jaringan 3 rumah Pak. Jadi ini yang pertama dua dan ketiga. Oke, ini dari hasilnya bagaimana Halim? Coba dulu di dalam rumah Halim aja dulu. Hasil ya. Kelompok 1 ini ya semuanya sudah berhasil terhubung. Hasil dari tugas kelompoknya itu rata-rata semuanya sudah berhasil mengkonfigurasi jaringan routing statis. Baik itu penerapannya tadi yang berbeda-beda ya kan. Jadi Bapak mau lihat ini konsentrasinya dulu ya. Dan tentunya Bapak mau kasih refreshing atau S-Linking gitu ya. Bapak mau kasih S-Linking dulu. Oke, coba tangannya ke atas semuanya. Oke, coba lagi tangannya ke atas lagi. Coba. Kali ini nggak boleh salah lagi nih. Pegang telinga. Oke. Bapak lihat di sini. Oke. Kasih aplaus dulu. Oke. Oke. Untuk menguji pemahamannya, Bapak lanjut ini dengan post test ya. Gimana kalau Bapak kasih hadiah bagi yang memiliki nilai yang bagus? Siap. Jadi inilah yang memperoleh nilai tertinggi pada hari ini dalam mengikuti post test ya. Dimana Dina memperoleh nilai tertinggi pertama, yang kedua adalah Zaki, yang ketiga adalah Aldi. Nanti hadiahnya ngambil di kantor ya. Terima kasih, aplaus dulu untuk teman-teman yang ya. Harap yang lain itu bisa termotivasi ya dengan kegiatan ini, jadi bisa memperoleh nilai yang terbaik di pertemuan berikutnya. Oke ya. Jadi tadi kita sudah mengikuti proses pembelajaran dan Bapak minta ya, pada anak-anak Bapak bisa memberikan beberapa argumen ya, karena kita akan membuat sebuah kesimpulan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Dari kelompok 1, kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya. Jadi pada pembelajaran pada hari ini kita belajar untuk mengkonfigurasikan jaringan menggunakan routing statis. Tadi kita sudah membuat satu jaringan menggunakan 3 router. Setelah mengkonfigurasi di masing-masing router menggunakan tabel routing yang sudah kita rancang sebelumnya, kita bisa mengkonfigurasinya di masing-masing PC, sehingga jika semuanya sudah dikonfigurasi, kita bisa melakukan ketik pada masing-masing PC tersebut. Sehingga pada saat kita di kehidupan nyata ini membuat suatu jaringan seperti pada di rumah atau di sekolah yang sifatnya jaring kecil, maka kita bisa menggunakan metode routing statis. Oke, kami atas dulu. Dimana pada pembelajaran hari ini kita sudah berhasil membuat sebuah konfigurasi jaringan routing statis. Jadi kita melakukan konfigurasi pada routing statis. Kita akan belajar ya di pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang routing dinamis. Gimana? Oke, Bapak refleksi dulu ya. Anak-anak Bapak, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalau kalian sudah senang menyenangi pembelajaran tersebut, maka pembelajaran tersebut akan mudah dipahami. Ya. Baik, kita ini ya pembelajaran hari ini sudah Bapak rasa sudah cukup. Ya, jadi Bapak ini minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya itu berdoa. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Mari kawan-kawan, setelah belajar kita berdoa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Oke, dengan berakhirnya pembacaan doa pada hari ini, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita. Dan tentunya akan bertemu lagi di pembelajaran dengan Bapak pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi